Ini adalah bendera negara Bhutan. Ada gambar seekor naga yang memiliki arti negeri naga guntur. Negara Bhutan terletak di Asia Selatan. Bhutan merupakan kerajaan kecil yang diapit antara dua negara besar, yaitu negara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Terkenal sebagai kerajaan paling bahagia di dunia. Walau termasuk negara berpendapatan rendah, namun mereka hidup sederhana dan bahagia. Negara yang bebas polutan dan negara satu-satunya yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Penduduk lokal wajib mengenakan kostum nasional sebagai pakaian sehari-hari pada saat kerja. Pakaian adat Bhutan untuk cewek disebut kira, dan pakaian adat Bhutan untuk cowok disebut go. Bhutan kaya akan budaya, ada beragam festival dan tarian yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Bhutan. Rajanya yang ganteng bernama Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Dia adalah raja kelima yang memimpin Bhutan saat ini. Ratunya yang jelita bernama Jetsun Pema memiliki segudang prestasi. Ratu termuda di dunia. Jetsun Pema adalah warga biasa. Ketika berusia 16 tahun, dia diterima di SMA terbaik di India. Dia menyukai seni dan fotografi. Setelah lulus SMA, dia memulai pendidikan tinggi di Regent College London. Konon ceritanya, saat Jigme pertama kali bertemu dengan Jetsun Pema saat berusia 17 tahun, pada saat piknik, Jigme sedang duduk-duduk di atas rumput menikmati alam. Tiba-tiba Jetsun kecil berlari ke Jigme Khesar, lalu menarik tangannya dan berkata, "Bawalah aku pergi." Jigme heran dan bertanya, "Bukankah seharusnya kamu bermain bersama dengan teman-temanmu? Dan mengapa ingin pergi dengan saya?" Jetsun Pema menjawab dengan spontan, "Karena aku menyukaimu." Lalu Jigme berkata kepada Jetsun Pema, "Setelah kamu dewasa nanti, jika kita berdua belum menikah dan saling menyukai, aku bersedia menikahimu dan menjadikanmu istriku." Mendengar janji itu, Pema pun gembira, menganggukkan kepala lalu pergi. Kemudian Jigme kuliah di Universitas Boston Amerika dan Universitas Oxford di Inggris serta lulus dengan hasil baik. Setelah mereka berpisah selama 14 tahun, akhirnya kedua orang ini bertemu kembali. Jetsun sudah berusia 21 tahun, sementara Jigme berusia 31 tahun. Mereka saling jatuh cinta. Jigme yang tak pernah mendekati gadis lain, langsung mengajak Jetsun menikah dan berjanji tidak akan menikahi wanita lain. So sweet ya guys. Mereka sudah menikah pada tahun 2011 dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang putra. Jetsun Pema aktif di berbagai organisasi sosial dan lingkungan serta amal seperti Palang Merah Bhutan, Pengembangan Masyarakat Bhutan, dan Asosiasi Ginjal Bhutan. Dia juga menjalin kerjasama dengan berbagai yayasan yang memperjuangkan nasib anak-anak berkebutuhan khusus. Dia sangat peduli terhadap lingkungan sehingga ditunjuk sebagai Duta Ozon untuk program lingkungan PBB. Bhutan ramah lingkungan. Sejak tahun 1999, penggunaan kantong plastik dilarang, dan di sini juga dilarang merokok. Paro merupakan satu-satunya bandara internasional di Bhutan. Bandara ini berada di lembah dan dikelilingi oleh bukit-bukit dengan ketinggian kurang lebih 18.000 kaki atau 5.500 meter. Dengan landasan pacu sepanjang 2.000 meter atau 6.600 feet. Pada awalnya hanya 1.200 meter, kemudian diperpanjang pada tahun 1990 hingga menjadi 2.000 meter. Ini adalah salah satu bandara dengan tingkat kesulitan tertinggi di dunia. Tempat ini juga merupakan pangkalan utama dari maskapai Druk Air, penerbangan nasional dari Kerajaan Bhutan. Penerbangan di Bandara Paro bergantung pada cuaca, hanya diperbolehkan ketika cuaca baik dan berlangsung dari matahari terbit sampai matahari terbenam saja.
Pendaratan di Bandara Paro hanya bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan pendekatan visual. Semua pilot dilatih secara khusus untuk medan yang menantang dan landasan pacu yang lebih pendek. Pada saat pesawat menyentuh landasan, disambut dengan riuh tepuk tangan dan tawa penumpang, serta ucapan syukur dan terima kasih kepada pilot yang handal. Seru ya guys? Hanya ada beberapa pilot di seluruh dunia yang diberikan sertifikasi karena memiliki kualifikasi untuk mendarat di bandara ini. Penerbangan dengan maskapai Druk Air dari Kathmandu menuju ke Paro bisa melihat puncak tertinggi Bhutan, yaitu Changhar Puensum, adalah gunung tertinggi di Bhutan yang belum pernah dijamah manusia. Ini adalah Punakha Jong, benteng pertahanan terbesar kedua di Bhutan. Selain berfungsi sebagai pertahanan, juga berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan distrik Punakha. Punakha Jong panjangnya 180 meter dan lebarnya 72 meter. Menara utamanya terdiri dari 6 lantai. Para biksu tinggal di bangunan ini dan melakukan upacara-upacara monastik atau religi. Punakha Jong terletak di persimpangan antara Sungai Pho-chu dan Mo-chu. Pho-chu artinya bapak, airnya mengalir deras, sedangkan Mo-chu artinya ibu, riak airnya lembut. Tiger Nest atau sarang harimau adalah situs suci yang dihormati di negara Bhutan. Ini adalah ikon terkenal Bhutan. Pemandangan yang indah dan udaranya sejuk. Gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 3.120 meter di atas permukaan laut dan kuil ini berjarak 900 meter dari tempat parkir mobil. Oleh karena lokasinya di atas tebing, tempat ini bisa dijangkau dengan trekking kira-kira 1,5 jam perjalanan. Untuk yang tidak kuat berjalan, bisa berkuda sampai setengah perjalanan, yaitu ke tempat peristirahatan sebuah coffee shop. Namun, untuk mencapai kuil Tiger Nest dilanjutkan dengan jalan kaki kurang lebih 1 jam perjalanan. Di dalam kuil ini tidak diperbolehkan untuk foto-foto. HP dan kamera akan dititipin sebelum masuk ke dalam. Legenda mengatakan seorang guru Rinpoche atau sebutan nama lainnya Padmasambhava tiba di tebing bersama dengan harimau betina besar dan bermeditasi di gua dekat sana selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan 3 jam. Dia mengenalkan ajaran Buddha di Bhutan serta diyakini sebagai pelindung negara ini pada abad ke-8. Ada hal menarik jika datang sekitar bulan Maret-April, tempat ini biasa mengadakan festival statue yang digelar di Lembah Paro untuk menghormati Padmasambhava. Konon ceritanya, Padmasambhava melihat melalui mata batinnya bahwa ada orang yang sesuai untuk menerima ajarannya, yakni Mandarava. Ia kemudian memutuskan untuk menemui biarawati Mandarava. Singkat cerita, Mandarava mulai berlatih siang dan malam. Suatu hari, seorang pengembala sapi lewat, melihat dan menduga bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Ia lalu menyebarkan berita tak sedap yang sampai ke kerajaan tempat ayahnya Mandarava.
Ayah Mandarafa takut akan terkontaminasi garis keturunan kerajaan, lalu ayahnya berupaya membakar Padmasambhava dan memenjarakan Mandarafa. Api menyala selama 1 minggu dan asap hitam menutupi langit. Asapnya tidak pudar, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Lalu raja ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat Guru Rinpoche atau Padmasambhava sedang duduk santai dalam posisi meditasi. Ia berada di dalam teratai raksasa yang mengambang di tengah danau, dikelilingi cahaya pelangi dan ratusan dakini menyanyikan pujian kepadanya di sebuah danau yang indah dengan cincin api yang masih menyala di sekitarnya. Dakini adalah makhluk yang terbebas dari samsara dan merupakan pelindung dharma yang berkaitan dengan praktek Tantrayana. Raja dan semua yang hadir tiba-tiba memiliki keyakinan yang sangat kuat pada Padmasambhava sebagai orang yang tercerahkan. Raja lantas bertobat atas tindakan buruk mereka terhadap makhluk suci tersebut. Raja menawarkan jubah dan perhiasan kerajaannya dan bersujud kepada sang guru. Raja membawa Padmasambhava ke istana dan diberi kedudukan di atas tahta kerajaan, memberinya pakaian raja dan membebaskan putrinya Mandarafa yang telah ditahan selama seminggu. Raja, permaisuri, dan para menteri mohon pengampunan Mandarafa dan memintanya untuk kembali ke istana. Raja menawarkan seluruh kerajaannya kepada Guru Padmasambhava dan memintanya mengajar dan memberi manfaat bagi semua makhluk di sana. Raja pun mempersembahkan putrinya Mandarafa untuk menjadi pasangan Padmasambhava. Dan guru tinggal di sana selama 3 tahun. Begitulah kisahnya, guys. Dotjulapas ada 108 stupa yang dikenal sebagai Druk Wangyal Chorten. Stupa ini didirikan untuk mengenang 108 tentara Bhutan yang tewas dalam perang melawan para pemberontak dari India. Dari sini, dengan ketinggian 3.100 meter di atas permukaan laut, bisa melihat pemandangan Gunung Himalaya jika cuaca bagus. Dingin tempatnya. Oh ya, negeri ini juga disebut dengan negeri di atas awan. Di sini ada kafe kecil, bisa menghangatkan diri dengan secangkir minuman hangat. Ini adalah hewan nasional Bhutan, namanya takin. Adanya di daerah Thimphu. Rupang Buddha Dodonma terbuat dari perunggu yang disepuk emas, terletak di kota Thimphu yang merupakan ibu kota Bhutan. Dengan ketinggian 169 kaki atau 51,5 meter. Ini adalah salah satu rupang terbesar di dunia. Rupang ini berada di atas sebuah kuil. Para biksu sedang mempersiapkan perayaan Hari Asada, yaitu mengenang peristiwa pembabaran Dharma pertama sekali oleh Pangeran Siddhartha Gautama kepada 5 orang pertapa di zaman dahulu. Kata Asada berarti bulan ke-8 pada penanggalan Buddhis.